tujuan yang dibarengi dengan perbuatan. Kita mau ibadah, mau sholat, mau wudhu, mau wudhu, maka saat kita mau wudhu, maka situ dibarengi dengan niat. Sama pun sholat, kita mau sholat dibarengi dengan niat. Ada niat, ada perbuatan. Wa kharaja bi, dan berbeda as-shaum wa zakah wa udhiyah. Beda ibadah tiga nih. Yang lain butuh niat berbarengan dengan perbuatan. Sholat niat berbarengan dengan perbuatan. Wudu niat berbarengan dengan perbuatan. Tapi kalau shaum, niat dulu di malamnya. Beda. Baru ajan subuh, ajan subuh. Yang ada tampil imsak. Zaman Rasul itu sahabat yang ingetin tampil imsak, tampil imsak. Dan masyarakat muslimin yang masyarakat ya ayuhan nas tampil imsak. Manusia, orang Islam, dikit lagi puasa, begitu bahasa Indonesia itu. Dikit lagi masuk puasa. Mana tahu tuh sampai awalnya Indonesia itu pakai kata imsak. Mungkin sebelum ada benar batas puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terbit fajar shoti. Jadi puasa itu niatnya di malam hari. Ya. Zakat juga gitu. Niat perbuatannya belum. Perbuatannya belum. Niatnya udah. Kalau lepas mau zakat mal. Niatnya tahun depan. Ternyata pertengahan tahun belum sampai masuk. Haulnya udah rugi. Gagalnya. Jadi hitungannya ulang lagi, hisabnya diulang lagi, hitungannya diulang lagi dari saat dia mulai rugi. Dan dia mulai dagang Januari. Di untung mulu, pas Agustus bangun, ketipu misalnya, ambil, udah, nggak kena tuh, dia ulang lagi tuh dari situ, dari mulai dia merintis lagi. Kecuali kalau di Januari, ketemu Januari tahun depan, untung terus, masuk tuh, di stopnya tuh, awalnya, wajib Januari zakat mal. Nah kita ada bab-babnya tentang zakat. Terus waduhiyah, kurban, dengan kurban itu niatnya belakangan, niatnya bisa nanti, ini tahun depan niat masuk kurban, perbuatannya nggak barengan sama nih, sekarang boleh, perbuatannya nanti tahun depan, ini lihat mau kalau ada duit beli haji, tahun depan urusan luar atau niat umroh, beda tuh. Baniyatu biha laisat muqtarinatan bil awal ibadah. Maka niat itu tadi tiga tadi itu puasa, zakat, sama kurban tidak ada dibarengi dengan awalnya ibadah. Kalau wudu adanya perbuatan, adanya niat. Sholat adanya perbuatan, adanya niat, dibarengi itu. Kafiyatuha, caranya itu caranya lihat gimana? Taktalifu biftilafil ibadah. Dia berbeda-beda tergantung ibadahnya. Beda-beda. Kalau sholat niatnya di awal kita takbiratul ihram. Kalau wudu niatnya indah ghuslul wajh. Kalau sholat niatnya di awal sebelum kita takbir. Saat barengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Tapi kalau wudu niatnya saat kita basuh muka, bukan saat kita cuci tangan. Syurutuha, syarat-syaratnya. Niat punya syarat. Nggak sembarang, punya syarat niat. Sittatul syurut, ada 6 syarat. Pertama, Islamun nawi, yang niat itu orang Islam. Wala tashhur niyatun min kafir, orang kafir nggak sah niatnya. Di syaratnya pertama jadi Islam. Yang kedua tamyiz, aklu, tamyiz atau berakal. Wal mumayyizu, artinya tamyiz itu apa? Huwal ladzi ya'kulu wahdahu wa yastanjiya wahdahu. Dia makan sendiri, juga bisa cebok sendiri, udah tahu ini roti, ini keju, udah tahu ini makanan, udah tahu ini yang bahaya, ini nggak bahaya, itu tamyiz.
Kalau nggak tamis nggak sah, nggak sah. Wala tajhur binasobi, tak sah niatnya seorang anak kecil dia wudu dia niat tak sah. Ghairil mumayyiz, yang belum tamis, anak bayi, anak kecil yang belum tamis, anak kecil yang belum tamis ya saya balita itu, dia belum tahu itu bahaya, dia belum tahu itu api, itu tamis, belum tamis. Nah, dia wudu kan, sah wudunya karena nggak masuk syarat. Wal majnun dan gila, orang gila wudu, nggak sah. Illa kecuali bi masalatain, ada dua masalah. Apa yang pertama, wudu usobiyyi di tawaf, wudunya anak kecil yang belum tamis untuk tawaf. Kita bawa anak masih balita untuk pergi haji atau umroh, itu kan syaratnya harus wudu. Nah, gimana? Bayatwi anhu waliyuhu. Maka yang menyiapkannya yaitu walinya, bapaknya. Anaknya diwuduin deh, basuhin mukanya, tangannya yang masih balita. Diniatin wudu. Kenapa? Ya Allah, tawaf rukun, karena sesungguhnya di dalam tawaf itu rukun filosofi di dalam ibadah. Wala yasihu illa biwudu, dan gak sah tawaf itu kecuali dengan wudu. Asal kita tawaf muter 7 kali nggak ada wudu, asal. Wan niatu min hulul wudu, dan niat dari melakukan wudu. Jadi boleh sampai anak balita yang belum tamis diwuduin namanya, yang dia wudunya walinya, ayahnya. Terus juga ada yang kedua, ghusl zawjatil majnuniyah. Ada seorang suami punya istri gila, ketika dia menikahi, saat pernikahan atau jalannya pernikahan ada sesuatu terjadi menimbulkan seorang istrinya hilang ingatan. Tapi karena dia suami yang setia, gitu, tetap dirawat, diasuh, tetap dijaga istrinya, walaupun digila kan itu. Jadi boleh nih. Itu saat dia lagi haid, kondisinya lagi haid, maka ditihilal dari zawjiha. Maka untuk menghalalkannya itu ada saat itu putus dari haidnya, bayan bi anha zawjuha, maka yang niatin suaminya itu ketika tuh mau mandi wajib, suaminya niatin, gila kasar niatnya, maka suaminya yang niatin untuk dia mandi wajib tuh, ya. Nggak ada kayak gini. Bila kita punya orang semua, sehat semua, gitu ya kan. Adik kan kita nggak tahu, ada suatu musibah atau kepentok kepala jatuh di lutut pun gila kan gitu. Karena kalau dia bukan jadi gila nggak tahu kan gitu ya. Tapi karena suaminya setia tetap dijaga, dirawat. Nah, ini ada dua pengecualian. Itu boleh diniatin, yang niatin suaminya. Terus syarat yang ketiga, al-alamu bil madwi. Dia tahu apa yang diniatin itu, tahu, nggak sembarang niat. Dia tahu kalau wudu ya dia wudu, kalau sholat ya dia sholat. Terus yang keempat syaratnya, ada wa'idyan bima yunafiha, tidak melakukan yang membatalkan niat. Apa yang membatalkan niat? Ka'an nawal wudu'a wa tadda asna'ahu au a'rada anhu. Dia lagi ada wudu nih, dan niat mau niat wudu, saat dia niat wudu mendadak dia murtad misalkan, maka wudunya enggak sah. Wudunya nggak sah. Atau saat dia mau wudu, saat dia udah mau niat wudu, dia berpaling dari wudu. Dia mau wudu nih, baru mau niat, dipanggil, bang, datang, kok bagi wudu? Itu dia nggak sah.
berpaling daripada niat. Ya. Terus yang kelima, ya ada ta'liqi qat'iha bi syai'in, ya ada ta'liq memutuskan niat dengan sesuatu. Itu syaratnya. Ya, dia niat di dalam sholat, terus dia niat kalau ada sejajar bulan, apabila datang si bulan, dia niat antara putusin sholat misalkan itu, putusin niat atau putusin sholat, nah, itu pada atas niat tuh maka nggak sah niatnya. Jadi dari awal niat itu niat tuh. Jadi kalau lagi niat misalnya baru isya itu niat di hatinya dibarengin tuh. Kalau ada tamu, kalau ada si bulan dibatalin, atau niatnya nggak sah. Nggak boleh tuh ya. Jadi yang niat ya harus benar-benar dia niat, jangan dibarengin niat itu dengan sesuatu yang dapat memutuskan niat. Terus syarat yang keenam, tahaqqul muqtadi, yakin yang diputuskan. Maksudnya apa? Tahaqqul hadasi min wudu. Hakikatnya hadas dari wudu. Malah tasihu ma'a taraddud, tak sah orang yang mundar mandir ragu. Sholat maghrib ada wudu, dia ngobrol, tahu masuk isya deh, masuk isya, dia ragu, udah batal belum nih, gitu dia keraguan tuh, keraguan. Tidak arada an yatawadda sya'kan fil hadas, falamma tawadda bi annahu muhdis. Dia ingin berwudu. Pas dia wudu dia niat. Saat dia niat wudu, dia ingat ini belum batal. Nah, itu niat yang tadi dia mau memperbaiki wudu nggak sah. Nggak sah. Kecuali dia tahu ini berbatal wudu, tapi dia ingin tajdid wudu, ingin memperbaiki wudu. Kan disunahkan kita tuhrin ala tuhrin, suci atas suci, maksudnya memperbaharui wudu. Kita ada wudu nih tadi sholat maghrib, karena belum batal, kalau bisa ambil sunahnya memperbaharui wudu, itu lain. Susah wudunya, ya biasa, karena memperbaharui ini ragu, jadi batal belum ya? Tunggu aja. Pas saat dia niat, itu sebagai sholat, jadi ingat, dia belum batal, nanti niatnya nggak sah, niatnya nggak sah. Makanya harus diyakinin, diputusin, yakin, batal, enggak. Kalau dia ragu, dia lebih baik udah ke arah ragunya, jadi wajib wudu, jadi batal. Dari sini masalahnya, di sini begitu. Kuatkan yang ragu daripada kuatkan yang ragu itu daripada melawan yang ragu. Paham loh? Dia ragu nih, batal, udah batal gitu. Jangan dipikirin lagi tuh. Kalau misalnya ini nggak batal, udah nggak batal, terus itu. Jadi harus dilawan tuh keraguan itu. Nah itu tuh masalah syaratnya tuh, syaratnya. Jadi nggak boleh kita bagi niat itu ada keraguan, kita ada hadas apa enggak nih. Kalau memang nggak ada hadas, oke wajib kita wudu. Kalau ada hadas, kita yakin kita. Kalau kita nggak yakin nggak ada hadas, kita yakin nggak ada hadas, jadi nggak usah wudu kan gitu. Dilawan keraguan, kalau kita menguatkan niat. Yang ke-6.
terganggu. Ilmu itu terganggu kalau begini. Maksud hak yang ketujuh tadi keenam. Ya. Yang ketujuh dari faidah niat yang ketujuh apa? Maksudnya niat tamyizul adah wal ibadah. Ya. Dengan adanya niat itu membedakan antara adat dan ibadah. Ya. Membedakan adat dan ibadah. Ya. Kalau ibadah harus dengan niat, kalau adat kebiasaan ya pakai niat. Seperti apa? Kal ghusl jum'ati sunnatun wa ghusl tabarruk adatun. Jadi maksudnya niat itu apa? Membedakan kebiasaan dan ibadah. Seperti apa? Jumat, mandi Jumat, niat sunnah. Mandinya tuh, niatnya sunnah mandi Jumat. Ada niatnya mandi Jumat. Kita masuk sholat Jumat, hari Jumat atau malam Jumat, niatnya mandi untuk Jumat. Nah, itu sunnah. Beda sama ghusl tabarruk, mandi biasa itu adat. Biasa ada kebiasaan tiap hari kita mandi, pagi mandi, sore mandi, atau ada yang malam mandi, atau dari siang mandi, itu ada kebiasaan ya. Itu nggak pakai niat. Tapi kalau Jumat, mandi sunnah Jumat itu ada niatnya. Nah itu Gustaf di Jumat. Atau niat sholat mandi Id, hari raya, yaitu Adha itu Fitri. Itu ada niatnya. Jadi maksud niat itu membedakan mana adat, kebiasaan, mana ibadah. Bedain tuh. Wal mumayyizu bainahuma niat. Dan yang membedakan di antara keduanya itu niat. Ya. Au tamyizu maratibil ibadah, atau membedakan maratib ya. Ibadah. Apa namanya? Martabat kedudukan ibadah. Seperti kagus di janabah, seperti mandi janabah, hukumnya niatnya wajib. Kalau gusti Jumat sunnatun, mandi Jumat niatnya sunnah. Tapi kalau mandi wajib janabah, niatnya wajib, beda. Maratibil ibadah, tingkatan martabat ibadah beda. Kalau mandi wajib, niatnya diwajib. Kalau mandi Jumat, niatnya sunnah. Kalau adat mandi biasa, ada niat. Itu beda itu termasuk daripada niat. Termasuk daripada niat. Ini bahas niat aja satu aja ya. Jadi yang lainnya nanti deh. Oh, ini masih ada lagi. Ya. Jadi niat itu bayatwi raf'al hadasi awil wudu. Dia niat mengangkat hadas atau wudu, awil taharatul sholat atau taharul sholat. Jadi ada tiga. Boleh dia nawaitu raf'al hadasil asghar, boleh dia nawaitu wudu di sholat, boleh dia nawaitu taharatul sholat. Tiga. Boleh nawaitu wudu di raf'il hadas, boleh nawaitu wudu'a di sholat, boleh nawaitu taharata di sholat. Tapi pilih deh. Kalau kita ingin sholat, kita pakai niat dan pendek aja udah. Nawaitu taharata di sholat. Boleh kalau mau sholat. Tapi kalau kita mau jaga wudu, kita niatnya nawaitu wudu'a di hadasil asghar. Tiga tuh niat. Waktunya kapan? Indah di awali juz'i min wajib tadi itu ya. Ketika kita masuk buka, saat air jatuh di wajah, itulah niat jatuh. Asal dan yang kedua, ghusl wajhi. Itu yang wajibnya wudu pertama niat, kedua masuk buka. Yang wajib. Selain yang tadi 6 itu hukumnya sunnah. Nanti sunnah wudu ada 70. Bahkan diriwayatkan sampai 200 sunnah. Kalau kita amal itu 200 sunnah. Ya, gimana kita tahu itu mana nanti sunnah. Nah itu
Waktunya yaitu ketika membasuh bagian dari wajah. Ya. Yang kedua, waktu wudu yaitu ghuslul wajhi, membasuh muka. Ya. Sumya bidzalika, ya, dinamakan itu ya li anna bihi taqal wajah, karena ya itu muka itu sering kita bertatapan wajah kepada orang sesama, kepada sesama kita. Jadi dibasuh dulu muka. Ya, dengan basuhan air wudu yang di wajah itu merontokkan segala kesalahan dosa-dosa yang menempel di muka atau di mata dan lainnya yang sekitar wajah. Ya, katakan wajah, terus wajah membasuh muka. Ya. Jadi batasannya dari tumbuhnya rambut di sini sampai jangkot ke leher, batasan wajah panjangnya. Lebarnya dari kuping ke kuping, lebarnya. Batasnya batasan wajah. Ya. Hukum ghusli syu'uril wajhi, hukum membasuh rambut-rambut atau bulu-bulu di wajah. Yajibu ghusluha kulluhu, wajib membasuhnya semuanya itu. Zahiruha wa batinuha, yang nampak atau yang enggak kelihatan. Yang luar atau yang dalam maksudnya. Ya. Ada orang yang mukanya ada bulunya tuh. Mukanya atau bulunya lebat. Nah, itu harus dua dalam juga setengah. Ya. Yustasna, dan kecuali minzalika lihyatu wal aridon idza kana kasifai, kecuali dia mempunyai jenggot, ya, dan cambang dan bewok yang lebat. Dia biara cambang, bewok, jenggot lebat. Kayak jibu maksudnya maka wajib yang diwajibkan membasuh luarnya aja sampai dalamnya. Ya, guna batiniha, nggak usah dalamnya, yang nampaknya aja, yang nampak luarnya aja. Kalau dalamnya gimana ya dalamnya? Uyusanmu akan disunahkan takdiruha min aswali biyadihil yumna. Sunnah mentaklirnya dari bawah dengan tangan kanan gini nih. Kita punya cambang rubah. Orang timur tengah itu cambangnya lebat, jenggot lebat, jarak 1,5 meter dengan kelihatan kulit dari pipinya, kulit lehernya, karena ketutupan jenggot sama cabang. Ya, nah jaraknya dibilang 8 itu jatuh batas 1,5 meter. Gitu. Batasnya itu tuh, ya, batasnya. Nah itu disunahkan, ya, sunahnya apa? Di takhlil di bawah tangan kanan. Kalau itu kan nggak ada, udah rata di semua ini. Begitu lihat kasifah wal khafifah, patokan jenggot yang tebal dan jenggot yang tipis. Kalau al-kasifah itu, ya, kalau jenggot yang tebal atau rambut yang tebal yang dicabang atau yang jenggot atau bewok, dia tidak turun tasarrufha min majlisit taqatub, yang tidak kelihatan kulitnya, ya, dari orang lawan bicara. Yusawi mikram wa nisban takriban, kira-kira 1,5 meter. Saya ngobrol sama orang yang jenggotnya tebal, yang kelihatan kulitnya itu batasan jenggot atau bewok atau cabang yang tebal, batasannya kelihatan 1,5 meter. Kalau kulitnya itu batasan kulit dia itu dikatakan kasih, ya, kasifah atau lebat. Itu batasan lebat. Kalau khafifah aksuha, itu sebaliknya, kelihatan deh. Kita ngobrol jarak 1,5 meter masih kelihatan kulit di dalam bewok, kulit di dalam jenggot masih kelihatan. Nah itu namanya kasifah. Khafifah. Kalau kasifah lebat, itu batasannya. Nah, ya. Ini di basuh muka ya. Insyaallah kita lanjutin dah ke minggu depan tentang waktu wudu yang kedua.
yaitu membasuh wajah, dan nanti lanjut dengan yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai dengan dua siku. Karena kalau dirinci satu-satu ya makan waktu ya, makanya kita lanjutkan insyaallah minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Allahumma zidna ilman nafi'an warfa'na bil hamdi wal mursalin. Ya rahman ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Warhamna wa anzil ilahi rahmah. Warhamna wa anzil ilahi rahmah. Warhamna wa anzil ilahi rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi asyhadu wa tarji ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi asyhadu wa tarji ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi asyhadu wa tarji. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.